Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Agung 37 Samawa. Semoga hari ini dulur teman baik Agung 37 Samawa semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan ceria, semuanya dalam keadaan bahagia. Oke, karena kebahagiaan adalah di dalam diri masing-masing. Oke dulur, hari ini apa yang kita bahas temanya? Hari ini kita bahas adalah tema tentang dimensi 3. Kemarin ketika di Facebook, Agung dikomplain sama teman, apa itu Mas Agung dimensi-dimensi, taunya ya dimensi lain. Tidak apa-apa, karena semuanya proses belajar. Agung pun juga masih proses belajar. Jadi gini dulur, teman baik Agung 37 Samawa, semoga ini menginspirasi, semoga ini membawa kemanfaatan untuk kita semua, khususnya untuk Agung pribadi. Dimensi 3 adalah dimensi tentang ruang dan waktu. Artinya apa? Artinya adalah kita ini semacam masih di dalam ruangan. Jadi kita ini masih berkutat kepada hitam dan putih. Ini salah, itu benar, itu salah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalkan kita ini sering menggibah ke orang, itu termasuk dimensi 3. Kita ini sering membenarkan diri sendiri, itu termasuk dimensi ketiga. Atau kita sering menyalahkan orang lain, itu juga termasuk dimensi ketiga. Jadi dimensi ketiga itu adalah dimensi konflik, dimensi yang tidak akan pernah habis-habis dan akan terulang-ulang. Itu. Jadi kita misalkan punya teman atau lawan bicara kita, itu ceritanya seperti apa? Kalau ceritanya hanya seputar dia dan orang lain, maka dia masih seputar dimensi 3. Artinya dia masih dalam urusan konflik. Konflik secara terus-menerus, dan konfliknya bukan ke dalam diri, tapi ke orang lain. Jadi kalau nggak jadi korban, ya sebagai pelaku. Kalau dia cerita, saya ini korban karena begini. Tapi biasanya yang diceritakan adalah korban atau merasa dizolimi. Makanya doa dizolimi itu sering digunakan. Nah, berarti kalau sudah sering menggunakan doa yang dizolimi itu, seakan-akan dia korban, seakan-akan dia penderita atau objek. Itu. Jadi masuk dimensinya adalah dimensi 3. Sementara dimensi yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu masih banyak sekali. Jadi nanti kita pelan-pelan nggih dulur nggih, teman baik Agung 37 Samawa. Kita nanti akan kupas secara pelan-pelan. Sekarang ini kita kupas tentang dimensi 3. Dimensi yang sifatnya adalah konflik. Konflik 1 kembali konflik kedua, konflik kedua, ketiga dan seterusnya. Pokoknya muter aja, muter di situ, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah berhenti. Karena yang dibicarakan adalah orang lain, yang dibicarakan adalah diri sendiri, mau menangnya sendiri, atau bahasa Surabaya ini sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe itu yang lebih berat di situ. Jadi kalau yang diceritakan itu pasti dirinya sendiri. Makanya kemarin Agung sudah launching tentang orang baik vs orang jahat, atau orang baik dan orang jahat. Itu ciri-cirinya seperti apa? Itu bisa ditonton nggih di video Agung 37 yang lain, antara orang baik dan orang jahat itu. Nah, itu masuk ke dimensi ketiga. Dia masih mengandalkan dimensi tentang 12 itu. Atau mungkin yang lebih ilmu yang lebih tinggi bisa dicek di ilmu matematika. Itu sudah Agung launching, itu ilmu matematika. Atau tipe manusia seperti apa kita juga ada, sudah ada. Atau mereka bertanya, Anda lebih bijaksana, juga sudah Agung launching tentang ilmu-ilmu tentang inspirasi dan motivasi. Ya tentunya tidak benar ya, artinya tafsir Agung ya. Monggo bisa disimak. Jadi mungkin semakin menambah wawasan, semakin menambah pengetahuan, jiwa nanti akan sembuh, jiwa nanti akan tumbuh. Karena yang kita kelola adalah jiwa. Jiwa tadi. Jiwa untuk sembuh dan jiwa untuk bertumbuh gitu. Oke, kembali kepada dimensi 3 tadi. Jadi dimensi 3 itu ya situ aja. Kalau nggak konflik dengan istrinya, konflik dengan temannya. Kalau nggak konflik dengan temannya, konflik dengan mertuanya. Kalau nggak mertuanya, konflik dengan saudaranya. Kalau nggak konflik saudaranya, dengan iparnya. Demikian terus yang diceritakan itu. Jadi bisa melihat ya dulur nggih. Oh, yang diceritakan kok ini terus ya. Oh, berarti dia masuk dimensi 3. Nah, itu masih kasihan. Dia masih
terbatas oleh ruang dan waktu. Dia masih terbatas dalam kotak. Jadi ya situ aja. Gimana kalau di dalam kotak itu? Coba bayangkan, ketika kita masuk ke dalam kotak dan kotak itu dipukuli dari luar, apa yang terjadi? Sakit semua. Kita bisa rusak secara fisik dan mental. Gitu. Jadi ruang dan waktu tadi dimasuk dimensi 3 adalah sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menderita. Itulah kepedihan dan kesedihan ada di dimensi 3 tadi. Untuk dimensi 4 nanti kita bahas berikutnya. Kita fokus ke dimensi 3 tadi. Jadi kalau ada teman yang sering cerita atau apa itu, ya coba diingatkan. Halo bro, ini masuk dimensi 3 bro. Hati-hati, ayo kita naik ke dimensi 4. Apa dimensi 4? Nanti, sabar dulu dulur. Jadi itu aja. Jadi kalau kita sudah paham ilmunya, kita paham tentang dimensi 3, sehingga kita akan enak. Oh, ini pelaku. Nggak mungkin orang nyebut pelaku. Saya ini nggak pasti nyebut korban atau fitnah atau apa. Dan itu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling jago. Nah, itu masih di konflik dimensi 3 tadi. Itu sebetulnya kasihan kalau kita melihat ada teman yang selalu bercerita itu dimensinya jelas, itu dimensi 3, dimensi tentang konflik. Kalau nggak korban ya pelaku. Dan itu berulang-ulang. Itu harus diputus itu mata rantainya. Mata rantai untuk dimensi 3 untuk naik dimensi 4 itu. Jadi dia itu kalau bahasa Surabayanya itu senggol bacok. Senggol bacok itu kesinggung sedikit berantem. Kesinggung sedikit kaplok. Apa ngaplok bahasa Indonesia ya? Memukul itu. Jadi tersinggung sedikit langsung ngajak gelut, ngajak berantem. Demikian juga seterusnya. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu masih di dimensi rendah atau dimensi yang kebinatangan atau liar lah bahasanya. Dimensi 3 tadi. Ya, kalau kita udah paham seperti itu, ya kita akan belajar kepada dimensi yang lebih tinggi. Ikut dulur nggih. Semoga pemahaman dimensi 3 bisa diterima dan menambah wawasan serta motivasi kita untuk segera naik ke dimensi ke-7 dan seterusnya. Sehingga dengan dimensi 7, dimensi ketuhanan, tentunya kita akan menjadi manusia yang beradab dan manusia yang lebih sempurna untuk pengabdian semata-mata untuk kebesaran nama Tuhan. Itu dulu dulur, semoga bermanfaat, semoga kita hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih banyak. Tetap tagline Agung 37 Samawa. Semangat berdaya dan terus berkarya. Salam ASB, matur sembah nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur suwun.